Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najis Titarar dengan NIM 2106 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Pada saat ini saya akan membahas mengenai etika organisasi dari salah satu perusahaan yaitu Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan asal Indonesia yang merupakan representasi dari Indonesia sebagai maskapai penerbangan kelas dunia yang mencapai kesuksesan konsep layanan di kancah global sekaligus memperkuat national branding di Indonesia di mata dunia. Akan tetapi, sebagai maskapai penerbangan nomor satu di Indonesia, Garuda Indonesia tidak selalu mendapat jalan yang mulus dan kerap kali mendapatkan situasi yang pelik. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan etika pada setiap lini perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan berjalan efektif dan efisien, serta mampu memberikan cerminan yang baik dalam kegiatan pelayanannya. Mungkin dari kalian adalah fans klub sepak bola Liverpool. Kalian pasti pernah melihat bahwa logo Garuda Indonesia pernah ditempatkan bagian depan jersey klub ini, yang artinya maskapai penerbangan asal Indonesia ini pernah menjadi sponsor utama mereka. Kontrak ini berlangsung pada awal 2014 lalu dan berakhir pada pertengahan musim 2015 dan 2016. Ini tentunya menjadi kebanggaan bagi kita warga negara Indonesia bisa melihat nama perusahaan asal Indonesia di jersey klub bola yang memiliki jutaan penduduk di seluruh dunia. Saat ini kita masuk pada sejarah dari Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia Tbk merupakan maskapai penerbangan nasional pertama dan terbesar di Indonesia yang memiliki berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya sejak berdirinya pada tahun 1949. Garuda Indonesia pada awalnya diberi nama Garuda Indonesian Airways atas keputusan Presiden Soekarno, kemudian terus berkembang hingga saat ini sehingga dikenal sebagai Garuda Indonesia. Sepanjang tahun 1980-an, Garuda Indonesia telah melakukan revitalisasi dan restrukturisasi berskala besar untuk operasi dan armadanya. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan untuk merancang dan mengembangkan program pelatihan bagi karyawannya dengan mendirikan Garuda Indonesia Training Center. Selanjutnya kita akan melihat prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Garuda Indonesia. Pada tanggal 11 November 2011, PT Garuda Indonesia resmi menjadi perusahaan publik setelah penawaran umum perdana atas 6.335.738 lembar saham perusahaan kepada masyarakat. Saham tersebut tercatat pada Bursa Efek Indonesia dengan kode GAAA. Sejak saat itu, Garuda Indonesia semakin mengepakkan sayapnya dengan dunia penerbangan hingga melayani 83 destinasi di seluruh dunia dan Indonesia. Selain itu, melalui konsep Garuda Indonesia Experience, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik yang mengedepankan keramah tamahan dan kekayaan budaya Indonesia. Dengan segala inovasi dan transformasi secara berkelanjutan, membuat Garuda Indonesia menjadi maskapai bintang 5 yang mendapat pengakuan dan apresiasi dalam skala internasional seperti The World's Best Cabin Crew dari tahun 2014 hingga 2017, The World's Most Loved Airline 2016, dan The World's Best Economic Class 2013 dari Skytrax, lembaga pemeringkat penerbangan independen berbasis di London. Kemudian kita akan melihat bagaimana penerapan etika di Garuda Indonesia. Segudang prestasi yang didapat Garuda Indonesia tentunya adalah buah hasil kerja manajemen mereka dalam menyediakan pelayanan yang terbaik bagi konsumen mereka. Dalam melakukan pelayanan tersebut, Garuda Indonesia selalu berusaha menjunjung tinggi prinsip etika yang dirumuskan dalam bentuk serangkaian prinsip etika dan tata nilai perusahaan
yang dijadikan acuan dalam mengelola dan melaksanakan bisnisnya yang berlaku untuk seluruh stakeholder yang terdiri atas penjabaran prinsip seperti transparansi informasi ke setiap stakeholder, akuntabilitas mengenai jaminan fungsi, pelaksanaan serta pertanggungjawaban kemandirian pengelolaan, dan profesionalitas serta prinsip kewajaran yang meliputi keadilan serta kesetaraan. Selain itu, PT Garuda Indonesia juga menanamkan nilai sincerity pada perusahaan yang terdiri dari nilai sinergi, integrity, customer focus, dan juga agility. Penerapan nilai dan prinsip PT Garuda Indonesia ini tercermin dari baiknya layanan PT Garuda Indonesia yang telah terbukti menciptakan segudang prestasi bagi penerbangan Indonesia, sehingga kualitas penerbangan Indonesia pun diakui oleh dunia internasional. Saat ini kita masuk pada permasalahan etika organisasi pada PT Garuda Indonesia Tbk. Pada faktanya, penerapan etika bisnis yang telah ditetapkan oleh PT Garuda Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan menyangkut penerapan etika pada pekerjanya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang menjegal PT Garuda Indonesia dalam praktik bisnis mereka. Salah satu kasusnya adalah kasus persekongkolan antar para pelaku usaha atau meeting of minds untuk menyediakan diskon atau membuat keseragaman diskon dan kesepakatan menyediakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar. Dalam kasus ini, Garuda Indonesia dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga. Selanjutnya pada tahun 2019, publik juga sempat dihebohkan oleh kasus penyelewengan jabatan oleh Ari Aksara yang dimana selain melakukan praktik rangkap jabatan, Ari juga melakukan penyeludupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang berakibatkan pada pencopotan jabatan Ari Aksara oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Lalu yang terakhir, yaitu PT Garuda Indonesia juga mengalami kasus terkait laporan keuangan. Dalam kasus ini, komisaris maskapai menolak laporan keuangan Garuda yang menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh laba bersih yang besar pada tahun 2018. Angka ini lebih besar dibanding tahun 2017. Atas kasus tersebut, pihak akuntan publik dan kantor akuntan publik auditor laporan keuangan Garuda dijatuhi sanksi oleh Kemenku karena terbukti bersalah. Ketiga kasus di atas merupakan contoh kasus di mana 5 prinsip serta nilai sincerity yang telah ditetapkan oleh PT Garuda Indonesia telah dilanggar oleh beberapa pihak internal perusahaan yang dimana itu merupakan bentuk penyimpangan dari etika bisnis yang ditetapkan perusahaan sebagai pelaksana prinsip good corporate governance. Dengan banyaknya kasus yang menimpa Garuda Indonesia, tentunya sangat tidak baik untuk iklim bisnis Garuda Indonesia ke depannya. Harga saham mungkin akan berpengaruh dan juga citra baik yang sudah mereka bangun bertahun-tahun lamanya akan menjadi sia-sia. Untuk itu perlu diterapkan perbaikan internal manajemen Garuda Indonesia khususnya terkait pengimplementasian etika bisnis atau etika organisasi dalam praktik bisnis mereka. Untuk itu, PT Garuda Indonesia menciptakan peraturan mengenai sanksi dan sistem pelaporan yang terarah dan jelas. Salah satunya melalui sebuah situs berbasis web yang disebut dengan istilah whistleblowing system atau WBS. Dalam WBS ini, para saksi dapat melapor jika ada pelanggaran yang terjadi terkait penyimpangan etika bisnis ataupun etika organisasi dan etika kerja perusahaan melalui email garuda.wbs@rsm.ac.id
dan web www.ga-whistleweblower.com serta media lainnya. Para pelapor akan mendapatkan perlindungan hukum serta kasusnya akan segera diselidiki jika memiliki bukti konkret yang jelas. Selain itu, mereka juga menerapkan program Corporate Social Responsibility atau CSR mereka yang dinamakan PT Garuda Indonesia Peduli. PT Garuda Indonesia menjalankan program-program yang dirancang untuk mendukung perkembangan masyarakat dan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. PT Garuda Indonesia juga bersinergi dengan pemerintah dan stakeholder terkait melalui program-program mereka yang menyentuh 3 aspek CSR, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan secara konsisten dan berkesinambungan. Itu dia materi mengenai etika organisasi atau studi kasus etika organisasi dari perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk. Terima kasih telah menonton.